Oke, sebelum melakukan pembongkaran mesin K3VE, alat yang diperlukan ataupun tracker SST yang khusus ialah ini. Ada obeng men ya, obeng men, kunci L kecil, sama pas ring 24 nanti buat noken atau camshaft, handle, sliding, sambungan pendek, sambungan panjang. Nah ini kunci SST untuk silinder headnya. Terus shock 10 rintik, 10 segi 6, 12, 14, dan 17. Nah, jangan lupa juga tracker ring pistonnya dan tracker piston. Nah, di sini saya nanti alat ukurnya nih. Ada sejangka sorong, mikrometer, bore gauge, filler. Nah, untuk pengukuran celah oli nanti saya pakai sebuah T0 untuk sebagai pengukuran dan kunci momen untuk sebagai pengencangan nanti. Untuk langkah awal saya menggunakan buku panduan atau buku pedoman dari K3VE 13. Nah, di sini saya sudah tandai untuk lebih enaknya, yaitu yang pertama itu lepas cover silinder head. Oke teman-teman, ini mesinnya sudah saya turunkan dari mobil. Nah, ini saya pasang di stand biar mudah untuk pengerjaannya atau pembongkarannya. Intake, exhaust semua sudah terlepas. Sebelum kita membongkar, saya akan mau memperkenalkan dulu letak-letak sebuah sensor aktuator di mesin K3VE ini. Yang pertama ini di depan, posisi depan di sini ada sensor OCV, oil control valve, yang dimana ini bisa disebut juga VTI. Itu. Terus di bawah sini, nah di lubang ini ada nanti sensor CKP, crankshaft posisi atau sensor crack as. Di sini ada switch oli. Nah, di sini lubang koil 1 2 3 4. Di sini lubang injektor 1 2 3 4. Nah, di sini ini sensor kenok. Sensor kenok yang mendeteksi getaran saat pembakaran. Ini PVC atau PFV. Oke, sudah situ aja. Ah, kurang satu. Di belakang ini ada sensor camshaft, dan nanti di sini ada satu sensor lagi, sensor WTS atau sensor temperatur ya. Nah, untuk tahap awal ini kita buka cover silinder head atau cover yang paling atas ya. Nah, untuk pelepasan baut, sebelum melepas cover silinder atas ini, alangkah baiknya semua sensor yang di awal tadi yang saya sudah jelaskan dilepas dulu untuk menjaga keamanan dari sensor.
Setelah terlepas covernya, kita lepas puli. Dimana ini pelepasan puli kita gunakan SST untuk penahan. Di sini ada lubang 2, ini ada dratnya untuk bawah 12 sebagai penahan saat pembukaan puli. Seperti dilihat, ini kita menggunakan baut untuk sebagai penahan nanti. Untuk baru yang dibongkar itu pasti kenceng banget karena dia mau sesuai spek. Oke, setelah puli tadi terlepas, kita balikkan mesin, kita lepas oil pan atau kalternya ya. Balik mas. Keuntungan tuh kita bawa stand kayak gini enak, bolak baliknya enak. Di sini kita buka baut kalternya, ada baut besarnya 2, 1, 2. Setelah baut yang besar sudah dikendorkan penuh, kita coba lepas baut ukuran 10. Untuk yang masih kekat boleh pakai OP main. Oke, di sini ada saringan oli. Untuk teman-teman yang mesinnya baru kebuka atau baru pertama kali buka, pasti ada komponen ini, saringan kasar oli. Di sini ada 3 baut 10 ya, bisa dilepas mas. Oke, setelah oil pan terlepas, kita lepas cover timing. Bisa dibalik lagi mas. Kita lepas cover depan timing chain. Untuk cara pembongkaran ialah kendorkan dulu baut-baut yang lebih besar, setelah itu baru baut kecil. Di situ paling besar itu baut 14, selanjutnya 12 dan 10. Ada di beberapa titik ya, pokoknya mengelilingi cover timing itu. Untuk teman-teman bengkel, untuk keselamatan kerja ketiganya tetap jaga, protokol kesehatan juga dijaga juga.
beberapa baut kendor semua kita ambil, kita sendirikan, baut cover temeng sendiri, baut silindrat sendiri, dan baut oil pan sendiri, agar nanti saat kita pemasangan itu lebih mudah, lebih cepat, dan baut pun nggak tertukar baut dalam dengan baut luar. Ya intinya sama, ukuran sama, tapi kadang ada spek yang berbeda untuk baut dalam. Di sini nanti setelah kita buka cover timing akan rantai taping ini kita terbuka. Untuk ini untuk pelepasan nggak usah kita topkan ya, nggak usah kita bingung-bingung nanti pemasangannya kayak gimana. Di setiap rantai timing kendaraan maupun Xenia, Avanza itu pasti ada tanda titik timing. Nah, ini saya kasih tahu dulu. Di sini ada titik. Ini pun ada kuning tanda, pun juga gitu ada titik kuning. Nah, untuk nanti pemasangan saya lebih jelasnya penyampaiannya. Untuk selanjutnya itu kita lepas sensor atau plat gigi yang dibaca dari sensor CKP. Oke, lepasnya mudah, tinggal ditarik aja. Selanjutnya kita pelepasan pengikatan spin puli agar nggak jatuh. Selanjutnya kita pelepasan tensioner. Dilepas dulu aja mas, dikendorin bautnya. Cabut aja enggak apa-apa mas, diputar dulu mas bautnya puli. Nah ini untuk teman-teman kalau susah kayak gini silakan pasang baut pulinya, kita putar sedikit karena ini di sini ada kendor sehingga di sini tensioner pun kalah. Nah bautnya diputar. Setelah diputer pasti ini nanti mau maju ya, sehingga tensioner pun bisa dilepas. Oke mas, bisa praktekkan. Nah ketika ngelepas kita usahakan kunci dari tensioner agar saat kita melepas tidak terlepas dari rumahnya, tidak ambiar. Nah jangan cabut dulu mas. Nah seperti ini kita kunci sesuai lubang yang sudah ada. Oke. Ini terjadi ambiar. Nggak apa-apa mas, ini taruh sini aja dulu. Di dalam komponen tas tensioner ini ya gini, ada per, ada giginya. Untuk pemasangan ini nanti saya jelaskan di nanti perakitan. Kita fokus pembongkaran dulu. Selanjutnya kita bongkar apa mas? Quick timing. Quick timing ini berada di bawah baut krek as. Bautnya sama baut 10 semua. Setelah itu kita lepas tensioner arm. Nah ini tensioner arm itu yang setengah lingkar ya, atau seperti bulan, itu baut 12.
yaitu stabil ini stabil rantai timing. Itu ada 2 baut, yang satu sudah terlepas. Nah, kalau sudah kayak gini, rantai timing pun mudah untuk dilepas. Oke, silakan dilepas. Rantai timing kita lepas. Oke, silakan taruh. Setelah itu kita pelepasan ini gunanya dari kunci kombinasi 24. Gigi ini yang dideteksi oleh sensor OCV atau sensor VVTi. Kenapa kita lepas, nggak kita langsung? Karena ini nanti kita ada dalam proses overhaul itu ada pembersihan. Karena ini harus bersih dan oli pun akan masuk, sehingga akan kebaca dari sensor OCV atau VVTi-nya. Oke. Setelah itu kita lepas cam dari noken in maupun egg. Di sini kita hanya satu VVTi atau satu OCV, artinya yang dideteksi dari OCV pun dari in. Untuk dual VVTi pasti ada 2, in dan egg yang diukur. Ya, Mas. Setelah baut cam kita kendorkan, nanti kita ambil satu persatu. Cam ini nanti kalau teman-teman kecampur enggak apa-apa. Di situ ada kodenya. In sama egg itu beda. Kalau in ditandai dengan I, egg dengan E. Sudah ada urutannya 1 2 3. 1 itu dari titik pusat, titik puli ya. Kalau yang belakang itu titik dari kampas kopling. Kita lepaskan step egg. Masih 1 cam. Lepas cam set egg dulu, Mas. Egg itu yang ada giginya, dan in yang tadi dilepas gigi dari OCV yang mendetek VVTi-nya. Nah, setelah kayak gini kita lepas baut dari silindret. Di sini bautnya khusus. Kita lepas kepala silinder menggunakan SST ya, atau kunci khusus.
Untuk tipe bautnya ini baut khusus silinder, baut plastik bagian. Artinya kalau di kuku manual sih sekali bongkar sekali ganti. Itu kita bengkel-bengkel umum, bengkel biasa, baut ini bisa 2 kali pakai lah. Dengan catatan dari kepalanya nggak ada kerusakan maupun aus. Jika ada aus nanti untuk pengencangannya menggunakan momen pasti nggak bisa. Untuk teman-teman jika udah kelepas semua, silakan boleh diambil bautnya menggunakan magnet. Di sini ada baut sama ringnya. Karena ini saya memburu untuk waktunya lebih cepatnya, kita langsung aja angkat headnya. Bisa menggunakan cara seperti saya ini. Setelah itu kita lihat kerusakan ataupun keausan yang dialami sebuah silinder ini ya. Kita lepas satu seker. Caranya kita balik dulu. Sini bautnya baut 10 rintik. Piston nomor 1 mas. Ini piston nomor 1 mau dilepas. Kita gunakan 10 rintik. Oke, lepas, bisa dilepas mas. Kita pukul menggunakan gagang dari palu ya, jangan dari besi, penting dari kayu. Piston lepas, balik mas mesinnya mas. Nah, untuk teman-teman yang overhaul, ini yang dinamakan pompa oli ya. Jika ini seret atau ada keausan, lebih baik ganti saja. Karena ini faktor utama pentingnya pelumasan bagi mesin ya. Karena kalau ini ada apa-apa atau pelumasannya kurang kencang, maka yang dihasilkan nanti mesinnya pun akan cepat aus. Terus yang ini water pump, pompa dari air radiator, ini pun harusnya kita lepas, kita cek mulai dari piring dan kipasnya sudah mengalami keausan atau belum. Oke, ini silinder 1 yang sudah dilepas. Nah, kita cek pakai tangan, ada keausan enggak, atau mungkin ada benjolan yang abnormal, enggak normal. Untuk ini sih rata sih, enggak ada benjolan yang abnormal. Untuk pistonnya pun juga baik, gak ada goresan. Ini mental jalannya juga sudah mengalami ada goresan ya, karena mungkin pelumasan kurang merata. Saya akan berbagi tips gimana caranya mengukur sebuah silinder yang lebih detail.
tapi dengan alat ukur ya, kita tidak bisa awang-awang. Setelah itu kita lakukan pengukuran menggunakan vari caliper. Nah, ini untuk pengukuran diameter kasar ya. Kita bersihkan dulu alatnya. Setelah itu kita kalibrasi, kita set zero. Nah, di garis ini, garis 0 ini urut sama 0 atasnya, itu artinya presisi bisa digunakan. Setelah itu kita bersihkan silinder nomor 1 yang pistonnya sudah dilepas. Setelah itu kita ukur diameter dalamnya seperti ini ya. Berapa mas? 71,95. Nah, 71,95. Setelah itu kita tulis ya. Nah, untuk teman-teman, untuk cara perhitungannya seperti ini. Nanti tabelnya ini keisi semua. Nanti saya akan jelaskan. Setelah itu kita set mikrometer. Kita pakai mikrometer. Nah, kita kalibrasi dulu. Untuk kalibrasi ini ada struk pin ya. Untuk kalibrasinya, karena ini bukan 0 sampai 25, ini mikrometer 50 sampai 75. Oke, setelah kita posisi 0, kita set langsung sesuai diameter kasar ini ya, 71,95. Kita set di 71,95. Oke, 71,95. Oke, kita selanjutnya kita set bore gauge ya. Nah, ini yang ada di dalam bore gauge. Ada pin dan dial indikator. Silakan mas di set. Untuk teman-teman tentunya yang sudah pernah menggunakan bore gauge, tahulah namanya dan kegunaannya. Kalau masih ada yang belum tahu, mungkin nanti bisa cantumkan di kolom komentar. Nanti saya bikin sendiri part untuk pembacaan bore gauge ini. Setelah kita setting pen struknya, kita setting dial indikatornya. Jarum kecil di angka 1. Oke. Nah, setelah alatnya di set kayak gini, ini tidak bisa langsung digunakan. Kita kalibrasi dulu dengan mikrometer. Nah, kita posisikan 0 juga. Setelah ini lurus, ini posisikan 0. Oke, sudah 0 yuk. Nah, ini baru kita boleh gunakan atau mengukur liner silinder ini. Nah, untuk kayak gini ini posisi ini sumbu X. Berapa mas hasilnya? 7 strip. Nah, 7 strip sebelum angka 0. Yuk, tengah-tengah liner ya atau burungnya ya. Berapa? 6 strip. 6 sebelum 0 sama yang bawah. 6 strip. Nah, ini teman-teman harus lebih detail ya, untuk angkanya itu 6 strip sebelum angka 0 atau sesudah angka 0. Kalau sebelum ini berarti dia posisinya masih positif. Kalau nanti setelah 0 itu negatif. Nah, itu gunanya nanti di sini bisa tulis dulu mas. Kita tulis nanti tadi positif ya, berarti 0,5.
7 strip itu dikali 0,01 masih naik nih. Setelah itu sumbu ya mas. Nah, ini sumbu nya berapa? 7 strip. 7 strip tengah-tengah 6 strip. 6 strip 6 strip. sama strip. Yuk, nah, kalau sudah kayak gini nanti kita tinggal bisa menentukan hasilnya. Oke, kita hitung keovalannya dulu. Nah, cara menghitung keovalan ini, sumbu X dengan Y ini yang paling besar itu yang mana? Jika yang paling besar Y, berarti Y dikurangi X. Jika yang paling besar X, X dikurangi Y. Nah, yang paling penting itu yang besar dikurangi kecil, itu rumusnya. Oke mas, bisa diisi 7 dikurangi 7, 0 berarti. Untuk yang bawahnya sama 0 juga, bawahnya juga, sehingga oval maxnya ini juga sama 0 karena nggak ada bilangan dari 3 ini yang paling besar. Terus tirusnya juga sama, antara 3 ini yang paling besar yang mana? Nah, ini yang paling besar 7, yang paling kecil itu 6 karena ini sama ya, 7 dikurangi 6, 0,1. Terus yang ini sumbu Y juga sama rumusnya 0,1. Nah, untuk tirus maksimum ini diambil dari 2 ini, yang paling besar yang mana? Karena ini sama, ya udah kita masukin aja. Setelah ini kita menentukan hasil akhirnya, bahwa silinder ini perlu di oversize atau diperbesarkan atau enggak. Nah, itu dengan cara diameter kasar. Diameter kasar ini ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sumbu X, sumbu Y. Nah, ke-6 ini yang paling besar yang mana? Kita tambahkan. Oke, terus dulu mas, diameter kasarnya. Itu 1 ditambah 6 ini yang paling besar 0,07. Nah, sehingga hasilnya sama dengan berapa? 22,02 ya. Artinya apa? Berarti untuk standarnya itu 72,05 sampai maksimumnya 72,10. Artinya ini masih di bawah spek. Nah, kalau di bawah spek kayak gini berarti untuk silinder ini pun tidak perlu dilakukan pembesaran atau oversize. Kita cuma perlu merapikan atau kita gunakan ampas lipu agar kerak-kerak yang menempel di dinding ini bersih. Nah, untuk selanjutnya kita pengukuran ring piston ya, untuk celahnya, dan setelah berkick kita mengukur ring piston ini layak dipakai atau enggak. Kita lepas dulu ya untuk pengukurannya. Nanti pengukurannya itu ada 2 macam. Celah ujung ring untuk menentukan tingkat kompresinya, dan celah alur ring untuk tingkat keausan yang sudah didapat dari ring tersebut. Cukup yang dihitung itu nomor 1 dan 2. Kalau 1 dengan 2 ini sudah tidak layak, artinya ring oli pun juga harus diganti. Untuk sebaiknya sih diganti saja, karena ring seker itu harganya nggak begitu mahal ya. Silakan mas, untuk celah alur ringnya itu gimana? Nah, kita selalu bersihkan dulu agar pengukurannya itu selalu presisi. Nah, ini untuk pengukuran celah alur. Masukkan dan diukur celahnya dengan filler. Standarnya berapa mas? 0,05 sampai
0,07. Oke. Jika nanti pengukuran dari yang sudah di overhaul ternyata melebihi yang sudah ditentukan, artinya perlu penggantian. Nah, untuk pengukuran ring 2 pun sama. Coba Mas bisa dipraktekkan. Ring 2, untuk ring 2 celah alur. Nah, ini untuk ring nomor 2 nya ya. Sama untuk pengukurannya kita gunakan filler. Filler atau nama bengkel di umum itu puller. Nah, setelah itu kita cek celah ujung ring, atau celah yang diukur ini pemantapan kompresi. Kita masukkan, terus kita dorong dengan pistonnya. Nah, di sini terdapat celah atau sambungan dari rem piston ini ya. Nah, ini pun diukur. Kalau nantinya celahnya ini begitu banyak, artinya kompresinya akan bocor, oli pun akan naik. Oke Mas, silakan Mas. Untuk pengukurannya sama, menggunakan filler. Kita ukur celahnya berapa. Kalau ini teman-teman bisa lihat di Google, standarnya itu ada. Jika sudah melebihi standar, lebih baik kita ganti. Jangan kita ambil resiko. Ring 2 Mas. Untuk ring 2 pun sama ukurannya. Bisa menggunakan pullernya sendiri, atau yang punya silakan, karena harganya itu enggak nyampe ratusan ribu kalau yang biasa. Setelah itu teman-teman yang sudah bongkar, lebih baik piston semuanya itu dilepas, termasuk dari crankshaftnya. Karena apa? Karena nanti ada pengerataan dari blok ini ya, dimana nanti nggak rata itu kita ratain. Kita bisa taruh di tukang bubut, ataupun kita bisa gunakan SST kita sendiri, amplas ditaruh di kaca, sehingga kerataannya akan seperti kaca. Bisa dibalik dulu Mas. Nah, di sini ada dua metal ya. Yang satu itu metal jalan, artinya metal yang menempel di stang shaker. Nah, itu dia berjalan berputar ke atas ke bawah. Terus yang kedua itu metal duduk. Metal duduk itu yang dapat crankshaftnya ya. Nah, ini pengukurannya sama, kita gunakan mikro. Jika skepnya ini celahnya atau diameternya itu berkurang, artinya semakin sedikit, nah itu perlu kita lakukan undersize. Oke, saja kita perakitan dulu ya. Cara pemasangannya Mas mungkin bisa diterapkan menggunakan alatnya tadi. Nah, alatnya dibalik ya. Nah, kita pasang. Jangan lupa urutannya, karena ring 1 dan ring 2 itu beda. Untuk di ring baru pasti ada tanda untuk yang top atau yang bagian atas itu yang mana, pasti ada tandanya. Selanjutnya setelah ring terpasang seperti kayak gini ya. Nah, untuk teman-teman saran ini lebih baik kalau ring nomor 2 itu berada di bawah seperti ini. Oke. Yang nomor 1 atau yang atas itu berlawanan arah. Di sini ya. Gitu. Oke, kita kasih oli.
Sik. Ya terus saja dulu. Oke, setelah terpasang kayak gini kita pasang. Nah, untuk teman-teman yang bingung, nah di sini ada tanda titik. Ini fungsinya untuk menghadap ke depan. Nah, titik depannya di mana? Itu titik depannya itu di puli. Ya nantinya ada fan belt, ada semuanya itu merupakan titik depan. Kalau untuk yang bagian sini yang dapat kopling itu belakang. Oke mas, kita ratakan trackernya dulu. Nah, itu masuk dengan mudah. Sekarang saya ingin membagi tips cara pengukuran celah oli di crankshaft ini atau di metal jalannya. Kita posisikan top 2, bersihkan dulu ya. Nah di sini untuk pengukuran celah oli ini biasanya menggunakan plastik gig, alatnya itu khusus. Seperti ini ya, ini harganya lumayan banget, kita gunakan plastik gig. Untuk yang mau belajar mengukur, kita bisa gunakan sebuah tenol, ya dimana tenol nanti pun juga akan memberi efek bisa diukurnya celah yang berada di dalam crankpin ini. Posisikan sumbu X, seperti ini. Kita ambil 10 mili atau sekitar 1 sentinan. Setelah itu kita bersihkan ya, jangan sampai ada oli, karena nanti kalau ada oli penyebaran dari plastik gig ataupun tenol nggak bisa menebar rapi ya. Ayo kita kencangkan. Ini nggak hanya cuma dikencangkan pakai kunci ya, tapi kita gunakan momen juga. Momennya itu 2,2 kg. Nah, ini diset, diturunkan. Untuk teman-teman yang mau membersihkan mesinnya, silahkan dilepas saja, tidak apa-apa semua. Nanti untuk pemasangannya sebelum pasang kita amplas pakai amplas. Nah setelah itu kita kencangkan pakai momen. Nah sampai bunyi dek. Setelah kayak gitu kita lepas lagi. Nanti kita akan tahu lebar dari tenol tersebut atau plastik gig. Nah itu celahnya yang dihasilkan dari crankpin atau celah dari metal jalan tersebut. Bisa ukur dengan tadi. Nah ini untuk kertas pengukurannya ya. Jika melebarnya sekian maka hasilnya 0, berapa. Coba mas di sini mas diukur.
sama itu 0,125. Karena ini pakai tenol ya. Untuk pakai plastik cape mungkin melebarnya agak lebih lebar. Untuk teman-teman yang ada plastik cape silahkan digunakan, tidak apa-apa untuk pembelajaran agar bisa mengetahui standar dari celah oli. Nah, setelah kayak gini kita bersihkan ya, kita pasang. Kita pasang, kita momen juga. Nah, di ini juga sama bautnya plastik regen, artinya sekali bongkar sekali ganti. Nah, untuk di buku manualnya setelah di momen itu ada penambahan sekitar 90 derajat. Untuk bagi teman-teman mending kita tambahin momennya, yang asalnya 2,2 kita jadikan 2,4. Kalau ini kita penambahan ya. Udah Mas, cukup. Balik. Oke. Untuk ini kita sebelum pemasangan alangkah baiknya kita melakukan pengerataan sehingga silinder head ini rata, tidak ada nanti kebocoran saat kompresi. Biasanya untuk bengkel-bengkel ada yang ditaruh tukang bubut, ada juga yang diratakan sendiri dengan kaca tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Untuk tips teman-teman kalau bongkar silinder head, jangan sampai botolan valve ini atau botolan katup tertukar satu dengan satu, karena nanti kalau tertukar dia akan menimbulkan bunyi yang abnormal, karena untuk botolan satu dengan satu yang lainnya itu ukurannya juga beda. Oke, silakan dipasang Mas. Nah, kita lakukan pemasangan gasket. Gasket bisa gunakan esbes maupun yang ori kayak gini. Untuk selera teman-teman mau dilem atau enggak itu kepercayaan masing-masing. Ada bengkel yang dilem, ada yang tidak. Tapi untuk standarnya enggak ada untuk pengeliman di silinder head. Kita kencangkan. Untuk pengencangannya itu dimulai dari tengah ya, dari tengah ke pinggir. Untuk pelepasan kebalikan dari pengencangan, dari pinggir ke tengah. Ini juga nanti perlu pemomenan. Untuk bautnya sudah saya jelaskan tadi plastik regen, artinya setelah dimomen ada penambahan sekitar 90 derajat. Penambahan daya putar ya, bukan penambahan dari baut ataupun murnya. Oke, kita lakukan momennya kalau tidak salah itu 3,4 sampai bunyi tik. Kalau udah bunyi jangan dipaksain muter lagi, nanti itu namanya penambahan sebuah putar dari baut kekencangannya. Setelah itu setelah teman-teman melakukan pemomenan dan penambahan, kita pemasangan camshaft.
untuk teman-teman yang baru pertama kali overhaul mesin, jangan lupa untuk lubang oli, lubang air jangan lupa dibersihkan, karena biasanya di situ kerak-kerak banyak yang nempel, sehingga nanti kalau belum dibersihkan dipasang lagi timbul overheat maupun oli tidak naik, itu akan terjadi karena sering kerak itu berada di saluran oli maupun air dari pendingin mesin tersebut. Nah, untuk pemasangan camshaft in, untuk topnya itu teman-teman sangat mudah ya. Ini yang ini tuh menghadap ke innya sendiri, kalau X juga menghadap X, artinya saling membelakangi. Nah, itulah sebuah titik, atau bisa dipadukan ini ada tanda titik. Nah, titik ini di atas ya, sama ini tonjolan pin juga di atas. Setelah itu pemasangan cam dari noken. Tadi sudah saya kasih tahu bahwa di camnya ini ada tanjana. Untuk in dan X itu beda. Nah, ini ada tandanya I2 ya. Ini berarti di intake urutan nomor 2, karena nomor 1 ini ya. Yuk. Nah, ini ego exhaust. Setelah itu pengencangan. Yuk, setelah itu di ini ada momennya juga. Tapi di sini untuk bawah 10 ini sih nggak usah di momen. Kita rasakan aja lah. Setelah itu pemasangan timing sprocketnya atau gigi VVTi. Nah, itu di dalam ada lubang-lubang, jangan lupa dibersihkan. Nah, ini yang baca dari sensor VVTi atau sensor OCV. Nah, VVTi ini berfungsi untuk memajukan memundurkan timing. Artinya jika ini trouble, maka timing pengapian pun nggak pas, akan terjadi misfire atau pengapian yang tidak tepat. Nah, setelah itu lakukan pemomenan, karena ini baut besar ya, kita momen aja. Sampai bunyi tik-tik. Setelah itu pemasangan. Nah, setelah kayak gini kita pasang tension arm. Tension arm itu yang seperti setengah lingkaran, seperti bulan. Nah, ini yang perlu dilakukan pengecekan, ini plastik ini ada kausan yang sangat banyak enggak gitu.
Jika sudah aus ganti aja. Oke. Setelah kayak gini kita pasang quick timing. Quick timing itu yang lurus. Ya baut 10 ada 2. Karena yang satu patah di dalam, kita gunakan satu baut. Setelah kayak gini pemasangan atau pengetopan dulu ya. Kita posisikan top 1. Sehingga nanti akan lebih mudah saat pemasangan rantai timing. Oke, nanti dulu tidak apa-apa mas bautnya. Setelah itu pemasangan rantai timing. Bisa ditaruh meja dulu mas rantainya. Nah, di sini ada tanda 2 ya, kuning 2, terus kuning 1, terus juga kuning 1. Itu sebagai tanda nanti dapat titik di ini camshaft X in untuk yang 2 di crankshaftnya. Yuk mas, cepul ya. Nah, untuk pemasangan timingnya lebih baik dari bawah, karena yang atas nanti bisa digeser-geser menggunakan kombinasi 24. Kita geser jika kurang pas ya. Setelah itu kita geser lagi, kita kencangkan. Setelah kayak gini, ini tanda kuning pun, bentar saya fokuskan. Nah, tanda kuning urut dengan titik, yang ini juga kuning urut titik, dan yang ini 2 di as tengah. Oke. Setelah ini pemasangan tensioner dari rantai timing ini. Setelah terpasang kayak gini, ini punya menguji dari tension arm. Dengan nanti kalau ada putaran dia bisa agak kendor, agak kencang ya, mencekkan tensioner arm itu. Oke, selanjutnya pemasangan sub assembling. Nah, yang bawah ini. Nah, untuk sub assembling ini dipasang di akhir setelah pemasangan rantai.
setelah kayak gini, pengeliman dan pemasangan cover timing. Oke, ada lupa saya. Lepas dulu baut pulinya ya. Kita lepas dulu baru nanti pemasangan sensor atau gigi. Nah, sebelum melakukan pengeliman kita lepas dulu baut pulinya ya. Setelah kita lepas, nah, kita pasang sensor ini. Jangan sampai terlupa ya. Kalau ini nggak kepasang, mobil dari mesin ini nggak akan hidup. Nah, di sini ada tandanya. Untuk bagian depan itu biasanya ditandai dari huruf F. Nah, F ini menandakan front depan atau D biasanya. Silakan Mas. Kita lepas karetnya dulu. Setelah kepasang rapat ke belakang, kita pasang atau melakukan pengeleman di cover timing. Jangan lupa penggantian seal crack asnya ya. Jangan lupa juga dilem, karena ini buat praktek kita nggak lem. Jangan lupa kita lakukan penggantian di seal crack asnya. Setelah pemasangan cover timing, kita pemasangan oil pan. Kita balik ya. Nah, sebelum pasang oil pan, kita pasang juga oil stanger atau saringan kasar dari oli. Iku berarti. Iku gak apa-apa. Oh ya. Seperti ini ya. Di sini ada perpak atau packingnya. Yuk terus. Setelah pasangan oil stanger, kita pasang oil pan-nya atau tempat penampungan oli ya. Jangan lupa lakukan pengeleman, ratakan dulu, bersihkan, baru itu dilemkan. Setelah pemasangan oil pan, kita balik. Nah, kita pasang cover silinder head atau penutup dari, tahu bahasa bengkelnya deck lamp lah. Kita pasang deck lamp. Jangan lupa pergantian sealnya. Kalau sealnya udah diganti baru, nggak usah kita lem. Nah, ini sealnya. Ini ada seal dan ada nanti seal businya. Oke, silakan pasang. Oke, setelah itu pasang semua baut. Setelah dikencangkan, nanti pemasangan dari puli. Nah, untuk teman-teman bisa dicek ya pulinya. Di sini tengah-tengah ini ada karet. Kalau karetnya udah kelihatan berantakan atau mau lepas, lebih baik ganti puli ini aja. Karena karet ini sebagai peredam saat berputar. Jika karetnya sudah agak rusak, maka nanti bisa lepas dari kerkasnya itu.
kita kencangkan buat pulih. Jangan lupa nanti di momen ya, momennya ini kisaran 14 kilo. Ini harus benar-benar kencang karena dia berputar. Setelah semua kepasang, jangan lupa kita pasang dari sensor OCV atau sensor VVT nya. Setelah itu sensor crankshaft atau CKP nya. Oke, switch oli diganti atau dibersihkan silakan, tidak apa-apa. Pemasangan busi dan koil injektor dan pemasangan sensor knock. Nah, di belakangnya ada sensor CMP atau camshaft dan sensor WTS water temperature sensor. Oke, dari saya semoga bermanfaat video saya. Ini sebuah mesin dari K3VE Xenia atau Avanza yang lama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam otomotif.